Tolong jangan sia-siakan. Karena ini butuh biaya besar. Bukan hanya negara yang menggelontorkan biaya, tapi Bapak Ibu pun juga membutuhkan biaya yang besar. Mestinya Bapak Ibu sekarang berkumpul dengan keluarga, ngajar, enjoy ya. Tetapi sekarang untuk 2 bulan, 3 bulan ke depan Bapak Ibu bersama kami. Otomatis waktu untuk keluarga berkurang, waktu untuk tugas juga bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu jangan sia-siakan pengorbanan ini. Itu pesan saya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Karena di samping itu banyak yang ngantri untuk ini. Ya, Bapak Ibu beruntung. Sebenarnya Bapak Ibu ini kan kloter tambahan. Kami ini tugasnya sebenarnya sudah berakhir pada minggu yang lalu. Tahap 1, tahap 2 Kemdikbud ya. Kalau Kemenak memang sudah targetkan, yang Kemdikbud ini tiba-tiba ada tambahan 4 kelas. Ya. Karena kami paham betul bahwa ini tugas negara, maka kami kumpulkan semua, saya kerahkan semua dosen-dosen di MIPA untuk membantu Bapak Ibu. Ya. Karena tolong sekali lagi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kami hanya bisa membantu Bapak Ibu dengan menciptakan kondisi belajar yang baik ya, tetapi sepenuhnya ada pada Bapak Ibu ya. Itu yang pertama ya. Jadi mohon Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Tolong beri kado saya. Kado saya cuma satu ya. Bagaimana Bapak Ibu nanti lulus ketika ujian pertama kali. Itu saja. Ya. Itu kebahagiaan yang sangat buat saya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngulang-ngulang lagi, karena kalau Bapak Ibu banyak nggak lulus, saya akan ditanyakan. Sistem kami akan diaudit. Ya, sistem kami akan diaudit oleh negara, apakah dosen ngajar dengan baik, jamnya terpenuhi, mahasiswanya masuk semua atau tidak, bagaimana kami beri nilai itu sesuai dengan prosedur apa tidak, ya. Karena sekarang zamannya online semua, Bapak Ibu ya. Oke, oleh karena itu mari kita kerjasama ya. Kerjasama dengan Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu, dan semua dosen dengan admin, bagaimana supaya tercapai tujuan negara ini. Bapak Ibu, saya ingin mengulang kembali tentang tujuan PPG ini ya. Tujuan PPG sederhana kan. Bapak Ibu sekarang ini sedang masuk dalam sebuah program pendidikan. Ingat, ini PPG ini program pendidikan ya, profesi guru. PPG ya, pendidikan profesi. Namanya pendidikan, maka aturan kedisiplinan jelas. Ya, ini mohon maaf, karena kami pun diaudit Bapak Ibu, apalagi dengan sistem online seperti ini semua terekam dengan baik. Kalau dulu kalau offline itu masih enak saja, ya absennya belakangan. Sekarang tidak, ya karena online terekod dengan baik. Ini pun coba lihat, ada recording. Kami ditanyain apakah Pak Koprodi sudah memberikan pengarahan, buktinya sudah ada. Berapa peserta yang hadir? Ini sudah ada 260, potong admin sekitar 8, katakanlah gitu ya. Nanti siapa yang tidak masuk, kami tidak perlu ngabsen. Sudah bisa dilihat dari nama-namanya itu ya. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu nanti terlambat dan segala macamnya. Inilah kejamnya dunia IT seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu harus prepare dengan baik ya. Seorang profesor saya terjunkan semuanya ya. Doktor-doktor saya terjunkan semuanya dalam rangka membantu negara mencetak Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena ini nanti pendidikan IPA, maka harapan saya adalah begitu Bapak Ibu lulus sudah betul-betul menjadi guru IPA. Bukan guru kimia yang dilabelin dengan IPA. Sehingga nanti kalau ngajar biologi, nanti susah karena kimia yang dipegang. Oleh karena itu nanti tes dan segala macamnya itu tentang IPA. Ini Bapak Ibu, tolong. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu sekalian, di dalam PPG ini, langkah-langkahnya sudah jelas. Bapak Ibu kemarin sudah belajar mandiri. Harapannya adalah kalau Bapak Ibu pahami dengan baik ya, harapannya adalah minimal 70% materi dalam modul Bapak Ibu kuasai. Makanya ada merdeka di situ belajar, merdeka ngerjakan tugas, merdeka macam-macam. Ya kan? 15 hari yang lalu Bapak Ibu belajar modulnya. Itulah kemerdekaan Bapak Ibu dan akan terekam dengan baik dengan pengunggahan tugas-tugas yang harus Bapak Ibu unggah hari ini. Apakah Bapak Ibu membaca dengan baik atau tidak? Saya tahu banyak trik-trik yang mungkin dilakukan oleh banyak ibu, tinggal copy paste. Maka tinggal lihat saja nanti kalau diskusi dengan dosen. Karena kalau copy paste berarti Bapak Ibu tidak melakukan pembelajaran dengan baik. Dan itu akan kelihatan nanti ya. Saya betul-betul berharap sisakan waktu, fokuskan waktu untuk betul-betul memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Karena negara nggak main-main dengan ini Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kewajiban peserta. Bapak Ibu itu sudah bebas tugas. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun meninggalkan perkuliahan ini. Ingat, saya katakan lagi ya. Tidak ada alasan apapun meninggalkan perkuliahan ini karena tugas mengajar. Tidak.
kecuali Bapak sakit. Saya katakan ke dosen, dosen bisa memindah jam-jamnya, boleh pagi, siang, sore. Kan itu kontrak kami. Kami kontrak dengan Kemdikbud, kami sanggup menerima sekian kelas, dengan catatan dosen tidak dipatok pagi, karena dosen juga punya keterbatasan waktu mengajarnya. Oleh karena itu, lagi-lagi saya katakan Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi ya, Bapak Ibu lah yang harus menyesuaikan dengan waktu dosen. Ya, ada dua perkuliahan, nanti Mas Fajar akan jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama sinkronos dengan video conference begini, wajah tuh wajah kita kelihatan seperti ini wajib diikuti. Ya, Bapak agak perlu izin dengan saya, kami mohon maaf, kami Bapak Ibu adalah orang dewasa, ya, karena kami ini yang dilihat semua dipantau oleh kementerian, Bapak Ibu ya, sehingga jejak digitalnya ada. Tidak mungkin saya akan mengatakan, katakanlah Ibu Rahma rajin kalau tidak pernah nongol di situ. Jejak digitalnya pasti ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu memprepare diri. Kami tidak menerima alasan apapun, yang sinyal jelek kayak yang ini kayak silakan. Kalau sinyal jelek cari di prepare sendiri. Maaf, kami dengan negara kontraknya bagaimana membantu Bapak Ibu untuk sukses. Hal-hal lain, masalah kesibukan Bapak Ibu, kami tidak mau tahu. Oleh karena itu mohon maaf kalau admin kami agak keras. Karena nanti akan ditanyakan Bapak Ibu ya, apa tugas admin kok tidak menginformasikan pada guru-gurunya. Oke, ya. Oleh karena itu, peserta wajib hadir dalam setiap perkuliahan. Rentang waktunya insya Allah sudah saya atur ya, antara jam 7 sampai jam 5. Tidak full semuanya Bapak Ibu ya. Mungkin 3 JP dulu, istirahat lagi, nanti Bapak Ibu asinkronus dan seterusnya ya. Sekali-kali mungkin malam, karena kesibukan dosen. Mohon Bapak Ibu prepare dengan baik ya. Lagi-lagi saya tidak mau menerima ada alasan bahwa Bapak Ibu itu adalah karena tugas ya. Bapak Ibu, saya ingin mengulas sedikit tentang perjalanan Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu sudah melakukan etapa yang pertama, belajar mandiri. Hari ini Bapak Ibu etapa kedua, pendalaman materi. Materinya apa? Mulai dari pedagogik sampai tentang profesional. Silahkan tanya semuanya. Sistem perkuliahannya bukan dosen datang kemudian memberi materi, tidak. Saya sudah katakan pada dosen semuanya, dosen tidak boleh memberi materi pada mahasiswa. Tetapi dosen wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Misalkan nanti besok ya ketemu dengan keipaan, silakan tanya aja ke dosen. Ya, saya sudah katakan dosen jangan terangkan materi. Mahasiswa tanya jawab dengan baik. Ya, oke. Jadi itu Bapak Ibu ya. Silahkan silahkan atur. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, saya minta kado pada Bapak Ibu, kadonya cuma satu, lulus tepat waktu. Bapak Ibu sanggup nggak kira-kira? Halo? Allah. Sebuah kebahagiaan saya. Karena itu Bapak Ibu, saya menginginkan kalian satu kelas kompak. Ya, tolong. Saya minta ini adalah semua saudara saling bantu membantu. Ya, nanti misalkan ini sudah berhasil di tahap 1, tahap 2, mereka yang tidak bisa biologi karena background-nya fisika, dia menggunakan waktu tersendiri untuk belajar dengan temannya. Sehingga diatur, oh hari ini yang fisika terangkan pada semuanya, sehingga belajar bareng. Sehingga saya terharu dan menangis, senang saya melihat itu ya. Mudah-mudahan hasilnya baik. Dan itu menggunakan di luar waktu dengan kami. Kadang hanya 1 jam saja setiap malam mereka kumpul. Ya, mereka bikin jimit sendiri, bikin ini karena saya ingin seperti itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, mulai sekarang silahkan jalin persaudaraan Bapak Ibu dengan sesamanya. Bagi tugas. Oh, ini besok ketemu dengan Pak Ek, materinya ini, ya. Tolong siapa nanti yang akan menanyakan pada dosen tersebut. Jangan semua diam. Gantian, silahkan atur sehingga semua ilmunya dosen bisa keluar. Ya, silahkan. Nanti pesan saya setiap kelas bentuklah satu kelas, bentuklah ketua kelasnya siapa yang akan ngatur. Yang berikutnya lagi, tolong mulai sekarang sudah dipelajari kisi-kisinya, kisi-kisi UP. Insya Allah Mas Fajar nanti akan memberikan kisi-kisinya itu ya, sehingga Bapak Ibu sekarang sudah mulai tahu petanya mau ke arah mana. Sehingga kalau tahu kisi-kisinya, Bapak Ibu ketika ketemu dengan dosen, Bapak Ibu bisa menanyakan materinya lebih dalam lagi. Ya, ingat lagi-lagi Bapak Ibu, perkuliahan ini bersifat aktif.
Kalau Bapak Ibu diam, kami pun akan diam. Ya. Yang berikutnya lagi, mengingat perkuliahan ini adalah menggunakan LMS, maka aktivitasnya akan kelihatan di aktivitas LMS. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sering diskusi, maka kami tidak tahu apa yang ada dalam isi kepala Bapak Ibu. Ibu katakanlah belajar, paham, tapi Ibu nggak pernah komentar, nggak pernah gini di LMS, tidak ada, mohon maaf. Kalau di situ tidak ada sama sekali, atau komentarnya jelek, katakanlah, saya ingin memberi nilai Bu Yuliantina 100 atau 90 lah katakanlah ya. Tetapi dicek oleh sistem, ternyata Bu Yuliantina tidak pernah komentar, tidak pernah gini. Kalau saya ngasih nilai tinggi, maka saya tanyakan oleh kementerian, Pak Munzil, kenapa kok nilainya begini? Oleh karena itu, mohon maaf, kalau Bapak Ibu tidak aktif, maka kami tidak bisa memberikan nilai apapun. Inilah kejamnya IT. Karena kami pun tidak, kalau dulu enggak, dulu di kelas nilainya terakhir di store ya. Sekarang enggak, sekarang semua terpantau dengan IT. Nanti Mas Fajar barangkali bisa menunjukkan trik-trik dikit-dikit Mas Fajar supaya teman-teman tahu ya. Jadi ini nanti akan kelihatan Ibu sekarang ngapain, ini ngapain semuanya ya. Ya, akan kelihatan semua. Dan itu aktivitas akan dicatat dengan baik. Termasuk mengumpulkan tugas dan segala macamnya. Itu Bapak Ibu ya. Itu ya. Oleh karena itu saya sangat senang dan saya sangat menerima kehadiran Bapak Ibu ya, walaupun dengan berat karena saya kebagian 8 kelas Bapak Ibu ya, nggak main-main 8 kelas, ada sekitar 50 dosen kami terjunkan, ada 8 helpdesk kami terjunkan ya, ada banyak. Ini membutuhkan tenaga yang besar Bapak Ibu ya. Oleh karena itu mohon kerjasamanya dengan baik ya. Kebahagiaan kami semua cuma satu. Capek kami akan hilang kalau nanti begitu ujian semuanya Bapak Ibu tinggal WA saya. Terima kasih Pak, kami udah lulus. Yang sedih itu Pak, maaf kapan ujian lagi? Waduh sedihnya minta ampun, sakitnya di sini ya. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu ya, kerjasama dengan baik ya, lakukan tugas Bapak Ibu, kami bantu dengan serius ya. Kembali ke tadi langkah-langkahnya, nanti belajar mandiri, harapannya adalah 60%, 7% Bapak paham. Besok dengan kami, setelah pendalaman materi, besok baru etapa ketiga, pengembangan perangkat pembelajarannya. Itu masih mendalami materi lagi, setelah itu baru KPL. Sebelum KPL ada ujian kompre dulu, baru KPL ya. Dan baru KPL nanti baru ada UKIN, baru UP. Sekitar waktunya kalau tidak salah 2,5 bulan sampai 3 bulan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, siapkan dengan baik fisik Bapak Ibu ya. Serius terutama mental Bapak Ibu dan kondisi psikologis dan kognitif Bapak Ibu. Maksud saya ada kok itu kemampuan Bapak Ibu untuk mencerna pelajaran. Kalau tidak mengerti jangan takut untuk bertanya. Saya jamin dosen-dosen IPA sabar. Kalau ada yang nggak sabar, Ibu tanya, dosennya marah, laporkan ke Pak Fajar. Nanti biar Pak Fajar lapor ke saya. Ya, dosen IPA sangat-sangat ramah. Sudah saya pesankan, tolong layani mahasiswa dengan baik. Kenapa? Karena besok Bapak Ibu begitu lulus, di label Bapak Ibu itu alumni pendidikan IPA. Ya. Yang kedua, materinya adalah advance material. Jadi materi yang Bapak Ibu pelajari bukan sekedar materi SMP. Ingat, Bapak Ibu itu adalah guru IPA di SMP. Kalau guru IPA di SMP, kalau pengetahuannya anaknya 2, maka Bapak Ibu harus punya pengetahuan sampai 10. Kan begitu ya. Oleh karena itu besok, begitu masuk ke materi, maka materinya akan lebih tinggi lagi. Fisikanya lebih naik, ininya lebih naik ya. Sehingga menjadi bekal Bapak Ibu untuk menjadi guru yang profesional ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon kerjasama yang baik. Admin siap membantu Bapak Ibu. Dan tolong menghubungi admin, jangan malam-malam Bapak Ibu. Mereka dosen-dosen muda yang saya kerahkan ini Bapak Ibu juga punya keluarga. Ini kemarin-kemarin jam 12 malam Pak Fajar ditelepon, pakai video call lagi. Jangan, admin saya minta boleh melayani hanya sampai, dari saya, hanya sampai jam 6 sore. Dari saya. Artinya kalau jam 7 Bapak Ibu minta informasi nggak dijawab, itu bukan salah. Saya tidak bisa negur apa-apa, kecuali adminnya mau menjawab. Nggak apa-apa ya. Ya tolong, admin pun juga punya pekerjaan, itu dosen Bapak Ibu, cuma karena jabatannya namanya admin ya. Sebenarnya tidak ya. Beliau juga membantu materi, membantu ini ya, namanya helpdesk Bapak Ibu ya. Beliau juga dosen yang bekerjasama dengan kami, bahkan yang menangani semuanya ya. Oleh karena itu tolong ya, jangan menghubungi beliau ketika malam-malam begitu ya. Taulah waktunya begitu ya. Kadang ada sibuk, mau upload tidak bisa jam 12 malam telepon. Nah, ini kacau jadinya kan ya.
silahkan cari sinyal sendiri-sendiri ya. Kalau tugasnya apa, nanti Pak Fajar akan menjelaskan lebih detail secara teknis ya. Oke, Bapak Ibu, dengan rasa senang hati dan bangga hati, dengan memanjatkan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kami sanggup mengantarkan Bapak Ibu menjadi guru-guru yang profesional, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sama hatinya dengan kami, meniatkan diri, meluangkan waktu untuk berada di kawah candra di muka ini, sehingga nanti menjadi guru-guru yang profesional. Maka dengan ini secara resmi akan diterima di sini dan selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Munzil arahannya. Monggo Bapak Ibu yang lain di mute dulu ya. Di mute dulu ya yang lain. Oke. Saya tegaskan beberapa aturan main kita selama PPG Bapak Ibu. Pak Munzil tadi sudah menjelaskan, saya tegaskan supaya Bapak Ibu betul-betul paham posisi Bapak Ibu sekarang mahasiswa. Itu bukan kepala sekolah, bukan wakil kepala sekolah, bukan dewan pembina apapun, bukan ketua organisasi apapun. Itu Bapak Ibu sekarang posisinya adalah mahasiswa pasca sarjana. PPG di UM itu ada program studinya sendiri. Namanya program studi pendidikan IPA. Program studi PPG namanya Bapak Ibu. Itu bertempat di pasca sarjana. Jadi Bapak Ibu hitungannya adalah mahasiswa. Sehingga Bapak Ibu tolong berlaku sesuai dengan etika mahasiswa. Kalau belum tahu Bapak Ibu silakan download. Etika mahasiswa, kode etik mahasiswa UM itu ada kok di internet. Bapak Ibu bisa download. Ya, nah sehingga Bapak Ibu tadi saya menerima laporan ada yang izin masa nggak bisa ikut, mohon maaf. Tadi ada beberapa admin melaporkan ke saya. Ya sudah, kalau misalnya kami sudah kehilangan kesabaran, Bapak Ibu saya anggap mengundurkan diri. Bapak Ibu saya anggap mengundurkan diri dan jangan harap mau dipanggil lagi dalam waktu 2 tahun untuk ikut PPG. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bapak Ibu misalnya nanti ngeluh, ini sinyal jelek, kami nggak bisa ikut web meeting, atau misalnya ada kegiatan lain, mohon maaf. Sekali lagi, berarti PPG daring ini bukan untuk Bapak Ibu, kalau seperti itu. Ya, meminta izin masak atau apa dan sebagainya, berarti PPG daring ini bukan untuk Bapak Ibu. Lebih baik mengajukan mengundurkan diri. Biasanya itu 2 tahun atau 3 tahun kemudian baru dipanggil ulang. Ya, itu pun kalau dipanggil lagi sama negara. Karena kan banyak yang ngantri ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah dapat kesempatan tahun ini, ya tolong dimanfaatkan. Nah, kemudian tadi ada beberapa teknis juga masalah mengenai menghubungi dosen dan admin. Kalau Pak Munzil tadi katakan hanya admin ya, tapi kalau saya tegaskan lagi, aturan ini juga berlaku dengan dosen Bapak Ibu. Ya, instruktur Bapak Ibu itu per kelas itu hanya 5. Itu nanti yang akan menemani Bapak Ibu sampai selesai PPG, hanya 5 dosen. Ya, dan itu sudah saya masukkan di grup. Saya nggak tahu kalau admin lain, tapi saya sudah instruksikan admin lain untuk memasukkan instrukturnya ke dalam grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Sedini mungkin atau secepat mungkin ya saya beritahu dari awal. Lebih baik Bapak Ibu tidak menghubungi langsung dosen lewat japri atau jalur pribadi. Nggak usah. Lebih baik Bapak Ibu menghubungi dosen instrukturnya melalui admin. Biar adminnya saja yang meneruskan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai misalnya nanya jadwal atau nanya tentang keterangan tugas, itu lebih baik lewat admin saja. Biar satu pintu. Kemudian minimalkan aktivitas japri Bapak Ibu. Jalur pribadi, chat WhatsApp langsung ke admin atau ke dosen itu diminimalisir saja. Nah, fungsinya grup itu sebenarnya ya untuk Bapak Ibu berkeluh kesah di situ kalau ada teknis yang nggak tahu. Ya. Dan yang lain kan bisa membantu juga. Jadi bukan cuma admin ya. Misalnya ada yang sudah ngerti cara pakai LMS-nya, ada temannya yang lain nggak tahu bertanya di grup ya monggo, boleh membantu. Silakan dibantu adminnya untuk menjawab kalau misalnya Bapak Ibu tahu.
Soalnya Bapak Ibu admin, kami juga semua ini ada tugas juga, bukan cuma hanya PPG. Ya, normalnya tuh kami kalau Bapak Ibu mau tahu itu hanya diberikan alokasi waktu sehari itu 2 jam harusnya. Bapak Ibu kami itu waktu tugasnya 2 jam totalnya sehari. Ya, jadi Bapak Ibu logikakan saja kalau Bapak Ibu aktivitasnya dari pagi sampai malam, ya total kami hanya merespon itu sebenarnya 2 jam kalau berdasarkan SOP-nya. Ya, jadi minta tolong saling membantulah Bapak Ibu sesama peserta. Ya, nah itu sehingga nanti untuk menghubungi admin dengan dosen, khususnya admin itu jangan lewat dari maghrib lah waktu Indonesia Barat. Kami di sini pakainya waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur, mohon maaf, semuanya kami di sini aktivitasnya pakai waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kami memberikan pengumuman web meeting jam sekian, itu berarti waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Mohon dicatat baik-baik. Kalau saya bilangnya jam 9, berarti jam 9-nya itu jam 9 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian kalau instruktur misalnya, ya masuk ke Google Meet jam sekian, wajib Bapak Ibu, aturannya Bapak itu wajib ikut, ya. Nah, wajib itu, nggak boleh nggak ada alasan saya lagi aktivitas ini sehingga nggak bisa ikut ini, nggak ada alasan Bapak Ibu, saya nggak terima, ya. Bapak Ibu, by system itu sudah tercatat. Bapak Ibu sudah klik login masuk ke LMS, semua yang Bapak Ibu klik di LMS itu tercatat. Bapak Ibu klik judulnya saja pendalaman materi itu tercatat di LMS Bapak Ibu. Akan langsung ketahuan. Sama juga masuk di Google Meet. Bapak Ibu klik Google Meet-nya langsung masuk ke tab baru itu langsung tercatat. Bapak Ibu sedang mengikuti Google Meet sekarang. Jadi semuanya sudah by system. Nah, kemudian biasanya seperti ini Bapak Ibu dinamikanya. Karena Bapak Ibu ini ada 240 orang terbagi jadi 8 kelas. Itu biasanya ada yang ngeluh seperti ini. Kok kelas 1 itu deadline kumpul tugasnya jam 3 sore, sedangkan yang di kelas 2 boleh kok dikumpul jam 8 malam, kata adminnya. Mohon maaf Bapak Ibu. Admin itu punya kewenangan penuh untuk mengatur Bapak Ibu. Kalau adminnya bilang jam 3 sore, ya udah Bapak Ibu kumpul tugas jam 3 sore. Kalau adminnya bilang jam 8 malam, berarti ya jam 8 malam. Kenapa ada perbedaan? Mohon maaf. Instruktur itu 5 orang itu masing-masing kesibukannya beda Bapak Ibu. Ya, masing-masing kesibukannya beda. Dinamika di kelas masing-masing beda Bapak Ibu. Bisa saja instrukturnya mau menilai jam 4 sore untuk kelas 1 tadi. Makanya disuruh kumpul jam 3 sore. Untuk kelas 2 bisa saja instrukturnya mau mulai menilai jam 9 malam. Makanya dikumpulnya tugasnya jam 8 malam. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Semua pengumuman yang diberikan oleh admin. Masih punya meja. Iya. Semua pengumuman atau arahan yang diberikan oleh admin tujuannya untuk melancarkan proses kegiatan PPG Bapak Ibu. Jadi nggak usah protes, nggak usah lihat-lihat kelas yang lain. Kelas yang lain itu sudah ada adminnya. Dia yang memikirkan bagaimana teknisnya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kemudian saya akan memberikan sedikit gambaran tentang jadwalnya seperti apa. Bapak Ibu harusnya sudah mendapatkan jadwal dari adminnya ya, baik yang Kemdikbud maupun yang Kemenak. Ini yang Kemdikbud sementara saya perlihatkan. Terlihat ya? Nah, ini hari pertama Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya di aktivitas LMS ini sudah ada semua. Sesi dan aktivitas LMS ini yang paling penting, yang dua ini Bapak Ibu. Ya, sesi dan aktivitas LMS. Kalau di sini kegiatannya sinkronus berarti web meeting. Wajib Bapak Ibu ikut. Biasanya jamnya itu sudah diatur oleh admin 1 hari sebelumnya dan diumumkan lewat grup WhatsApp. Ya. Kemudian nanti masuknya di mana? Bapak Ibu jangan khawatir, ini sudah ada kodenya di sini. Bapak Ibu sudah lihat kodenya ya. Jadi hari ini Bapak Ibu masuknya di web meeting 2.1. Kalau dilihat di LMS-nya itu kan banyak web meeting ya Bapak Ibu ya. Google Meet-nya banyak ya. Nah, kalau hari ini tanggal 14 September sesuai di jadwal, web meetingnya itu sinkronusnya di 2.1. Berarti Bapak Ibu klik link yang ada di 2.1. Jangan sampai Bapak Ibu masuk di web meeting yang kodenya 2A.1.1. Ini sudah untuk hari kedua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu berarti salah kamar. Ya, kalau salah kamar biasanya akibatnya sangat besar. Bapak Ibu nggak ikut aktivitasnya.
Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik jadwalnya. Kemudian asinkronus. Asinkronus itu banyak, Bu. Bapak Ibu, itu banyak aktivitas asinkronus. Ada diskusi, ada mengerjakan tugas, ada mengisi pertanyaan-pertanyaan, ada menjawab kuis. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadwalnya nanti akan disampaikan oleh masing-masing helpdesk. Yang jelas satu hal untuk aktivitas asinkron itu. Aktivitas asinkron harus dilakukan sesuai dengan hari jadwalnya. Ya. Jadi misalnya ya, kalau besok hari kedua itu di kelas 1 itu ada forum diskusi, ini ada 2 forum diskusi, 2A14 dengan 2A15. Ya, masing-masing di sini durasinya 30 menit. Masing-masing durasinya 30 menit. Jadi nanti akan saya instruksikan forum diskusi 2A14 itu jam sekian sampai jam sekian. Forum diskusi 2A15 itu jam sekian sampai jam sekian. Bapak Ibu tugasnya ya harus ikut berdiskusi di sana. Ya. Nah, forum diskusi itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi Moodle, itu basis LMS kita kan Moodle. Ketika ingin buat forum diskusi itu harus ada topik. Nah, perhatikan penekanan saya. Bapak Ibu saya larang membuat topik baru. Bapak Ibu saya larang membuat topik baru di hari hanya. Ya. Nanti admin atau dosen yang membuat topik baru. Bapak Ibu sisa berkomentar atau berdiskusi dalam topik tersebut. Kenapa saya larang buat topik baru? Bapak Ibu ini ada 240 orang. Masing-masing kelas itu 33 sampai 34 orang. Ya. Kalau 33 atau 34 orang semuanya buat topik baru, biasanya tidak saling menjawab. Tidak ada proses diskusi karena semuanya bertanya di situ. 34 orang buat topik masing-masing satu, jadinya 34 topik, tidak ada yang saling membalas biasanya saya lihat. Makanya sekarang saya batasi, tidak boleh ada yang membuat topik. Yang membuat topik dosen instrukturnya atau adminnya. Di situ Bapak Ibu yang berkomentar. Supaya nanti ada diskusi di dalamnya. Apalagi forum diskusinya kan, satu forum diskusi ini dibatasi waktunya, hanya 30 menit. Ya, silakan Bapak Ibu berkomentar sebanyak mungkin. Memberikan pertanyaan, memberikan jawaban kepada komentar temannya, dan sebagainya. Sesuai dengan topik forum diskusinya. Itu ya untuk asinkron. Kemudian ada beberapa tagihan Bapak Ibu. Ya, ada beberapa tagihan. Biasanya untuk modul profesional itu ada yang namanya ini tes sumatif Bapak Ibu. Tes sumatif. Perhatikan baik-baik, ini tes sumatif. Tes sumatif ini hanya diberikan kesempatan untuk mengerjakan satu kali. Di hari sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau misalnya tes sumatif 2 PBA, ya, Bapak Ibu bisa lihat di jadwalnya. Tes sumatif itu hanya terbuka besok Bapak Ibu, 24 jam. 23:59 tes sumatifnya akan tertutup. Kalau saya nggak salah durasi waktunya itu 60 menit pengerjaannya. Jadi Bapak Ibu ya 1 jam sebelum waktunya tertutup kuisnya, itu di situ Bapak Ibu paling terakhir untuk mengakses. Bapak Ibu mengaksesnya 23:30 waktu Indonesia Barat. Berarti waktunya cuma 30 menit sampai aksesnya tertutup. Otomatis nanti ketika 30 menit habis, walaupun Bapak Ibu sudah hanya menjawab setengah, ya otomatis tertutup kuisnya. Ya, jadi perhatikan baik-baik masalah tes sumatif ini. Tapi jangan juga Bapak Ibu pagi-pagi langsung kerja tes sumatifnya. Masa Bapak Ibu bisa mengerjakan tes sumatif padahal belum web meeting dan diskusi dengan temannya? Kan nggak masuk akal ya? Nah, jadi ada urutannya Bapak Ibu. Masa Bapak Ibu bisa langsung menjawab tes sumatif padahal belum diskusi dengan dosen dan temannya? Ya. Jadi nanti akan memberikan lah kapan Bapak Ibu bisa mengerjakan tes sumatif. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, biasanya kalau di jadwal, misalnya besok ya, di jadwal ini asinkronnya ada 2 Bapak Ibu. Asinkronnya ada 2. Ya. Ada asinkron 2A11, ada asinkron 2A17. Totalnya ini 200 menit. Sebenarnya tagihan untuk dosen itu sehari, ya, kecuali hari ini ya, untuk besok dan seterusnya, biasanya 1 hari, itu paling tidak mereka melaksanakan web meeting atau Google Meet itu 150 menit, 3 JP. Itu tagihan dari untuk dosen. Jadi dosen juga ada aturannya Bapak Ibu. Mereka wajib memberikan materi kepada Bapak Ibu atau ikut dalam diskusinya Bapak Ibu secara sinkronus
paling tidak 150 menit 3 JP ya. Jadi biasanya ada dosen itu yang tidak mengadakan web meeting 2 kali dalam sehari, tidak sesuai jadwal. Dia kumpul langsung di awal. Ya, misalnya yang kelas 1 Kemdikbud ini dengan Prof Parno ya, nanti dengan saya adminnya. Prof Parno itu maunya langsung selesai kita nanti nih Bu. Jadi Bapak Ibu nanti habis Zoom ini langsung masuk kelas, langsung selesai semua web meetingnya, tidak ada lagi web meeting sore. Tapi ada juga dosen yang biasanya bagi menjadi 2 kali, sesi pagi dengan sesi sore. Itu hak dosen yang membagi ya, dan Bapak Ibu kewajibannya mengikuti semua instruksi dari dosen dan admin. Jadi tidak ada lagi yang protes, Pak saya sibuk ini, nggak ada. Bapak Ibu tugasnya mahasiswa sekarang. Bapak Ibu sudah tanda tangan fakta integritas kan? Sudah ya? Bapak Ibu baca ya isinya? Ya, mudah-mudahan tidak hanya ditempel kemudian diupload. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Tapi poinnya betul-betul dibaca fakta integritas itu. Mudah-mudahan dibaca betul ya. Itu fakta integritasnya yang menjadi alasan kami. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti aktivitas tidak sesuai dengan aturan, mohon maaf. Kami langsung ajukan ke Pasca untuk peserta ini digugurkan saja. Daripada kami capek-capek layani sampai akhir PPG, atau ternyata dia banyak bolosnya. Atau banyak misalnya tidak mengikuti aktivitas, tidak mengerjakan tagihan. Mending kami ajukan ke Pasca untuk diundurkan saja. Ya, nggak usah ikut PPG kali ini. Memang bukan untuk peserta tersebut. Ya, jadi kami tegas Bapak Ibu untuk masalah PPG ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mau infokan. Bapak Ibu, tingkat kelulusan untuk ujian pertama, ya Bapak Ibu kan kalau misalnya tidak diminta-minta, ujian pertama nggak lulus kan ada kesempatan ya sampai 2 tahun untuk mengulang ujian, tidak ikut PPG, cukup ujiannya saja yang diulang. Tapi kalau tingkat kelulusan ujian pertama di Prodi Pendidikan IPA, mohon maaf, kami itu masih 50% Bapak Ibu. 50%. Jadi kalau pesertanya 240, kalau tingkat kelulusannya masih sama seperti yang tahun kemarin, ya berarti 120 orang saja yang lulus. 120-nya yang ulang terus biasanya. Bahkan ada yang sampai 2 tahun. Kesempatan terakhir, sudah 7 kali ujian baru lulus. Itu ada. Bahkan ada yang tidak lulus sama sekali selama 2 tahun itu. Dan akhirnya ya harus mengikuti PPG ulang. Ya, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon. Itu padahal kami sudah rancang betul bagaimana caranya Bapak Ibu supaya bisa lulus. Tapi masih ada aja yang tidak lulus. Di IPA itu, di UM, kami itu selalu berikan bonus Bapak Ibu. Pada saat PPL kami berikan sesi bonus. Sesi bonus itu kami tidak di HRI, bukan juga ditugasi, ya, tapi kami berikan pendalaman materi, membahas soal-soal prediksi UP, ujian pengetahuan. Tapi itu tetap aja masih ada yang nggak lulus, ya. Padahal kami sudah semaksimal mungkin membuat sesi yang tidak ada di jadwal, tidak digaji juga, tapi khusus untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus semua, tapi itu masih ada juga yang tidak lulus. Makanya Pak Munsir tadi katakan, kado yang paling baik untuk kami itu kalau Bapak Ibu mengatakan, terima kasih, kami sudah lulus, makasih untuk bantuannya. Itu paling senang kami, Bu. Ya. Nah, target kami paling tidak tahap ini 70%, paling tidak. Ya. Kalau bisa 100%, alhamdulillah, lebih enak Bapak Ibu. Ya, biar kami tidak pusing juga. Biasanya kalau ngulang itu nanti hubungi admin juga, Pak, kapan ujian ulangnya, kapan ujian gininya. Nah, itu bikin pusing juga admin. Jadi sampai 2 tahun itu bertugas terus biasanya, khusus untuk orang-orang yang tidak lulus. Ya, mudah-mudahan semuanya lulus, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ya. Selebihnya bisa ditanyakan ke adminnya masing-masing. Ya. Nanti perpanjangan tangan saya dan Pak Munzil itu adalah admin-admin di kelas. Kalau khusus untuk kelas 1 Kemendikbud itu langsung saya handle sendiri memang. Ya. Nah, jadi mohon maaf yang tadi pagi minta izin masak, jangan lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini hari pertama Bapak Ibu belum tahu posisinya seperti apa. Ya. Oh ya, ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini kan saya tahu tidak semuanya PNS ya. Banyak yang honorer, banyak yang dari swasta ikut kegiatan P3K. Iya betul Pak. Ya, ya. Ini saya paham ini. Saya paham betul. Bapak Ibu banyak yang mengikuti tes P3K. Kalau Bapak Ibu mengikuti tes P3K, Bapak Ibu saya izinkan untuk ikut tesnya. Kalau misalnya berbenturan dengan jadwal web meeting ya,
atau jadwal tertentu itu boleh. Tapi bukan berarti Bapak Ibu kosong seharian. Enggak. Tidak seperti itu. Misalnya Bapak Ibu tesnya jam 1, oke lah jam 11 kami berikan waktu. Bapak Ibu silakan meninggalkan ruangan. Kalau misalnya web meetingnya masih berlangsung. Silakan Bapak Ibu meninggalkan ruangan, tapi tagihan hari itu tetap harus jalan. Ya, tagihannya hari itu tetap jalan Bapak Ibu. Nah, caranya meminta izin, silakan Bapak Ibu langsung hubungi adminnya. Hubungi adminnya, kemudian katakan, Pak, nama saya ini, ya, nomor UKG saya sekian, saya izin ikut P3K, seleksi P3K, ya, jadwalnya jam sekian. Ya, Bapak Ibu itu boleh izin 2 jam sebelum jadwal. Ya, 2 jam sebelum jadwal boleh meninggalkan LMS-nya. Kemudian Bapak Ibu buktikan. Cara membuktikannya silakan kirimkan kartu ujiannya. Kan kartu ujiannya ada jadwalnya di situ ya. Nah, di situ nanti dikirimkan supaya nanti terlihat Bapak Ibu nanti ujiannya jam berapa. Nah, itu akan kami kumpulkan dan kami setor nanti Bu. Bapak Ibu itu akan kami store itu kartu ujiannya ke Pasca, membuktikan bahwa orang ini tidak mengikuti aktivitas jam sekian karena ada tes P3K dan itu sangat penting. Ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang sakit juga seperti itu. Kalau sakit ya harus ada keterangan dari dokter untuk diberikan izin berapa hari. Tapi tagihan tetap jalan Bapak Ibu. Ya. Oke, itu saja Bapak Ibu saya sampaikan ya. Sudah lebih dari 10 menit waktunya. Mudah-mudahan semua aktivitas Bapak Ibu sampai akhir PPG berjalan lancar dan semuanya bisa lulus 100%. Amin.